Assalamualaikum, tolong perkenalkan, saya dari kota Surabaya. Jikalau berkenan, tolong sumbangkan, subscribe channel saya, Cakra Jawa. Salam kenal untuk saudara, saya semuanya. Semoga sehat selalu, amin, ya robbal alamin. Para leluhur Jawa pernah berpitutur dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ora kabeh ilmu kena digayuh, nganggo pikiran sing kesusu, anakang mung bisa dijemput nganggo rasa. Tidak semua pengetahuan dapat diraih oleh pikiran yang tergesa-gesa. Ada kebijaksanaan yang hanya bersedia mendekat kepada hati yang telah belajar diam, merendahkan diri, dan melepaskan keinginan untuk menguasai. Pada zaman ketika segala sesuatu ingin dijelaskan dengan kata-kata, para pini sepuh justru memilih menyimpan sebagian ajaran mereka dalam keheningan. Mereka tidak menuliskannya di atas daun lontar, tidak pula mengukirnya pada batu-batu candi. Mereka menitipkannya kepada laku hidup, kepada kesabaran, kepada embun yang turun setiap pagi, kepada desir angin yang menyentuh dedaunan tanpa pernah meminta untuk dilihat. Malam-malam di tanah Jawa menyimpan kisah yang tidak pernah selesai diceritakan. Di pendopo kayu jati yang diterangi lampu teplok redup, ketika suara gamelan terdengar lirih dari kejauhan dan aroma tanah basah memenuhi udara setelah hujan, para sesepuh duduk dalam diam. Tidak banyak kata yang terucap, sebab mereka memahami bahwa ada pengetahuan yang akan kehilangan maknanya ketika terlalu banyak dijelaskan. Konon, ilmu yang paling tinggi bukanlah ilmu yang membuat seseorang disegani karena kesaktiannya, bukan pula ilmu yang dipenuhi mantra panjang, jimat, atau pertunjukan yang memikat mata manusia. Ilmu yang paling luhur justru bekerja dalam keheningan. Ia tidak mencari pengakuan, tidak mengejar pujian, dan tidak membutuhkan tepuk tangan. Kehadirannya hanya dapat dirasakan oleh mereka yang perlahan mampu membersihkan batinnya dari pamrih. Ajaran seperti inilah yang dijaga dengan sangat hati-hati oleh para leluhur Jawa. Mereka menyembunyikannya bukan karena ingin merahasiakan kebenaran, melainkan karena memahami bahwa pengetahuan yang jatuh ke tangan hati yang masih dikuasai ambisi hanya akan berubah menjadi alat untuk meninggikan diri. Sebab itu, mereka membungkusnya dalam simbol, dalam tembang, dalam kisah-kisah sederhana, bahkan dalam diam yang tampak biasa bagi orang kebanyakan. Ada sebuah pintu yang tidak pernah terbuka oleh kecerdasan semata. Pintu itu hanya terbuka ketika seseorang mulai belajar eling lan waspada, menyadari setiap langkahnya, menerima kehidupan dengan narima ing pandum, menjalani laku sepi ing pamrih, rame ing gawe, serta memelihara tepas lira kepada semua makhluk. Di sanalah rasa mulai tumbuh, bukan sebagai emosi yang berubah-ubah, melainkan sebagai kejernihan batin yang perlahan menyatukan manusia dengan irama alam. Mungkin karena itulah ilmu tertinggi puasa batin tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi dari mereka yang datang dengan tergesa-gesa. Ia menunggu mereka yang sanggup berjalan perlahan, mendengar yang tak bersuara, melihat yang tak tampak, dan merasakan yang tak dapat disentuh oleh panca indera. Malam ini, kita tidak sedang membuka sebuah cerita biasa. Kita sedang mengetuk sebuah lawang tua yang selama berabad-abad dijaga oleh keheningan. Apa yang berada di baliknya bukanlah sesuatu yang harus dipercaya begitu saja, melainkan sesuatu yang patut direnungkan dengan hati yang tenang. Sebab bisa jadi rahasia terbesar yang disembunyikan oleh leluhur Jawa selama ini bukan berada di luar diri manusia, melainkan telah lama berdiam di dalam batinnya sendiri, menunggu saat yang tepat untuk dikenali. Sejak masa ketika hutan-hutan di tanah Jawa masih lebat dan gunung-gunung dipandang sebagai tempat yang suci, para resi, empu, dan pini sepuh telah menempuh jalan batin yang tidak banyak diketahui orang. Mereka tidak mengejar kemasyhuran, tidak pula meninggalkan ajaran dalam bentuk kitab yang mudah dibaca siapa saja. Sebagian besar warisan itu hidup melalui laku, melalui keteladanan, dan melalui perjumpaan batin antara guru dan murid. Bagi mereka, ilmu yang sejati
bukanlah sesuatu yang dipindahkan hanya dengan kata-kata, melainkan sesuatu yang tumbuh perlahan dalam diri seseorang yang telah siap menerimanya. Dalam tradisi kebatinan Jawa, perjalanan manusia selalu dipandang sebagai upaya menyelaraskan diri dengan jagat kecil yang ada di dalam dirinya dan jagat besar yang terbentang di alam semesta. Apa yang bergerak di langit dipercaya memiliki gema di dalam batin manusia. Apa yang mengalir pada sungai menjadi pengingat bahwa kehidupan pun seharusnya mengalir tanpa banyak perlawanan. Angin mengajarkan kelembutan yang mampu menjangkau segala arah tanpa terlihat. Tanah mengajarkan keteguhan yang tetap diam, namun menjadi tempat tumbuhnya kehidupan. Api mengajarkan kejernihan niat, sementara air mengajarkan kerendahan hati dengan selalu mencari tempat yang paling rendah. Dari pengamatan yang panjang terhadap alam itulah lahir pemahaman bahwa rasa merupakan jembatan menuju pengetahuan yang lebih dalam. Pikiran mampu menghitung, membandingkan, dan menimbang, tetapi rasa mampu mengenali sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika semata. Karena itulah, para leluhur lebih sering mengasah kepekaan batin daripada memperbanyak perdebatan. Mereka percaya bahwa ketika rasa telah bening, manusia akan lebih mudah memahami tanda-tanda kehidupan yang selama ini luput dari perhatian. Laku puasa batin kemudian menjadi salah satu jalan yang ditempuh untuk membersihkan kabut yang menutupi kejernihan rasa itu. Puasa batin bukan sekadar menahan diri dari keinginan jasmani, melainkan latihan untuk mengurangi kegaduhan di dalam hati. Sedikit demi sedikit, seseorang belajar melepaskan amarah, kesombongan, iri hati, dan keinginan untuk selalu dipuji. Ketika lapisan-lapisan itu mulai luruh, batin menjadi lebih lapang, dan rasa menjadi semakin peka terhadap kehendak kehidupan. Dalam pandangan kejawen, keadaan seperti itu merupakan bagian dari perjalanan menuju keselarasan yang oleh para pinisepuh sering diisyaratkan sebagai jalan menuju manunggaling kawula lan Gusti. Ajaran ini tidak dipahami sebagai sesuatu yang dapat dicapai dengan tergesa-gesa, apalagi hanya melalui hafalan. Ia adalah perjalanan panjang ketika manusia perlahan menyadari bahwa dirinya bukan pusat dari segala sesuatu. Semakin kecil keakuan, semakin luas ruang bagi kebijaksanaan untuk hadir. Semakin sunyi batin, semakin jelas suara kehidupan terdengar tanpa perlu dicari. Inilah sebabnya mengapa ajaran-ajaran luhur itu hampir tidak pernah ditulis secara terang. Para leluhur memahami bahwa tulisan dapat dibaca oleh siapa saja, tetapi rasa hanya dapat dipahami oleh mereka yang bersedia menjalani laku. Maka mereka menyembunyikan petunjuk-petunjuk itu di dalam tembang, peribahasa, kisah pewayangan, simbol-simbol alam, dan pitutur yang tampak sederhana. Bagi sebagian orang, semua itu hanyalah cerita lama. Namun bagi mereka yang mau merenung, setiap simbol adalah pintu menuju makna yang lebih dalam. Ada kisah yang sering diceritakan secara lirih tentang seorang empu tua yang hidup jauh dari keramaian. Banyak orang datang ingin menyaksikan kesaktiannya. Sebagian berharap memperoleh ilmu yang mampu menundukkan orang lain. Sebagian lagi ingin mendapatkan jalan pintas menuju kekuasaan. Namun, setiap tamu menerima jawaban yang sama. Sang empu hanya tersenyum, mempersilakan mereka duduk, lalu menyuguhkan air putih tanpa mengucapkan banyak kata. Hari berganti hari, tidak ada mantra yang diajarkan, tidak ada jimat yang diberikan. Beberapa orang pergi dengan kecewa karena merasa tidak memperoleh apapun. Tetapi mereka yang memilih tetap tinggal mulai menyadari sesuatu. Dalam keheningan itu, mereka melihat bagaimana sang empu memperlakukan setiap makhluk dengan hormat, bekerja tanpa mengeluh, berbicara seperlunya, dan selalu bersyukur atas apa yang diterimanya. Saat itulah mereka mengerti bahwa ilmu yang mereka cari ternyata sedang diperlihatkan, bukan dijelaskan.
Barangkali demikianlah cara para leluhur menjaga warisan batin mereka, bukan dengan menyembunyikan kebenaran, melainkan dengan membiarkan hanya hati yang sabar dan tulus mampu menemukannya. Sebab ilmu tertinggi bukanlah milik mereka yang paling banyak mengetahui, melainkan milik mereka yang sanggup menghidupi setiap pitutur dalam keseharian, hingga rasa menjadi bening, batin menjadi teduh, dan langkah hidup perlahan menyatu dengan irama semesta. Sesungguhnya, inti dari ilmu tertinggi puasa batin bukanlah memperoleh kemampuan yang luar biasa, melainkan mengembalikan manusia kepada keadaan dirinya yang paling jernih. Para leluhur Jawa memahami bahwa ketika batin dipenuhi keinginan yang tiada henti, rasa akan kehilangan arah. Pikiran menjadi gaduh, hati mudah gelisah, dan langkah hidup terasa berat. Karena itu, puasa batin dijalani bukan untuk menambah sesuatu, melainkan untuk mengurangi apa yang selama ini menutupi cahaya di dalam diri. Para pini sepuh sering mengibaratkan kehidupan seperti aliran air yang mengalir dari pegunungan. Air tidak pernah memaksa batu untuk berpindah, tidak pula marah ketika harus berbelok mengikuti lekuk bumi. Namun pada akhirnya, air selalu menemukan jalannya menuju lautan. Begitulah laku batin yang sejati. Ia tidak melawan kehidupan dengan keras, tetapi belajar memahami irama yang telah digariskan oleh Sang Pencipta. Dari sanalah muncul pemahaman bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang harus dikejar tanpa henti. Rezeki lebih dahulu meminta keselarasan sebelum mendatangi seseorang. Ketika hati dipenuhi keserakahan, manusia sering melihat kekurangan di mana-mana. Namun ketika batin mulai tenang, ia mampu melihat bahwa alam selalu menyediakan jalan bagi mereka yang bekerja dengan tulus, hidup jujur, dan menjaga keseimbangan antara usaha dan kepasrahan. Leluhur Jawa menyebut keadaan ini sebagai laku yang dijalani tanpa banyak pamrih. Bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak diperbudak oleh hasil. Menolong tanpa menghitung balasan, berbuat baik tanpa berharap dipuji. Dalam keheningan seperti itulah, batin perlahan menjadi lapang. Dan ketika hati telah lapang, kehidupan sering menghadirkan jalan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Angin pun mengajarkan pelajaran yang sama. Ia tidak pernah terlihat oleh mata, tetapi kehadirannya mampu menggerakkan dedaunan, menyejukkan bumi, bahkan membawa benih kehidupan ke tempat yang jauh. Begitu pula kekuatan batin. Ia tidak perlu dipamerkan agar memberi manfaat. Semakin tenang seseorang menjaga batinnya, semakin besar pengaruh kebaikannya terhadap lingkungan di sekitarnya. Tanah juga menyimpan pitutur yang sering terlupakan. Ia diam, diinjak setiap hari, bahkan kerap dianggap biasa. Namun, justru dari tanah tumbuh padi, pepohonan, bunga, dan segala yang menghidupi manusia. Demikian pula orang yang telah menempuh laku puasa batin. Ia tidak sibuk menunjukkan dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Ia memilih hidup sederhana, tetapi kehadirannya menghadirkan keteduhan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Konon, dahulu hiduplah seorang petani tua di sebuah lereng pegunungan. Ia tidak pernah mengeluh ketika musim berganti. Saat hujan datang terlambat, ia tetap merawat sawahnya dengan sabar. Ketika panennya tidak sebanyak orang lain, ia tetap mengucapkan syukur. Banyak orang heran mengapa sawahnya hampir selalu menghasilkan padi yang baik, meskipun ia tidak pernah mengejar keuntungan dengan tergesa-gesa. Ketika ditanya apa rahasianya, petani itu hanya tersenyum sambil memandang hamparan padi yang bergoyang ditiup angin. Ia berkata pelan bahwa manusia boleh menanam benih, tetapi yang menumbuhkan kehidupan bukanlah manusia. Tugas manusia hanyalah menjaga niat, merawat laku, dan tidak memutus hubungan hormat dengan alam serta Sang Pencipta. Barangkali disitulah letak rahasia yang selama ini disembunyikan oleh para leluhur Jawa. Ilmu tertinggi puasa batin bukan mengajarkan cara menguasai dunia, melainkan cara berdamai dengannya. Sebab ketika manusia berhenti memaksa segala sesuatu berjalan menurut kehendaknya, ada ketenangan yang perlahan hadir. Dan di dalam ketenangan itulah, rasa mulai berbicara dengan bahasa
yang tidak lagi membutuhkan kata-kata. Sebuah bahasa yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang bersedia berjalan perlahan, merendahkan hati, dan membiarkan hidup mengajarkan maknanya sendiri. Ada satu lapisan dalam laku puasa batin yang hampir tidak pernah diucapkan secara terang oleh para pinisepuh. Bukan karena mereka ingin menyembunyikan kebenaran, melainkan karena mereka memahami bahwa pengalaman batin tidak dapat dipindahkan hanya melalui kata-kata. Ia harus dialami, dirasakan, dan dihayati dalam keheningan yang panjang. Ketika seseorang mulai menjalani puasa batin dengan sungguh-sungguh, perlahan ia akan menyadari bahwa musuh terbesar bukanlah dunia di luar dirinya. Musuh itu justru berada di dalam hati, berupa keinginan yang tidak pernah merasa cukup, kegelisahan yang selalu ingin menguasai masa depan, serta ego yang diam-diam ingin diakui sebagai yang paling benar. Selama semua itu masih memenuhi batin, rasa akan sulit mendengar suara kebijaksanaan yang sesungguhnya. Para leluhur Jawa sering memberi isyarat melalui sebuah paradoks yang sederhana. Semakin seseorang menggenggam kehidupan dengan keras, semakin mudah kehidupan itu terasa lepas. Namun, ketika ia belajar melepaskan dengan penuh kepercayaan, justru banyak hal datang tanpa dipaksa. Inilah rahasia yang tidak mudah diterima oleh pikiran yang terbiasa mengukur segala sesuatu dengan untung dan rugi. Bayangkan sejenak sebuah pendopo tua yang sunyi. Malam telah larut. Lampu teplok memancarkan cahaya redup yang menari di tiang-tiang kayu jati. Di luar, angin malam membawa harum tanah yang baru, diguyur hujan. Tidak ada suara selain desir dedaunan dan gamelan yang terdengar sangat jauh, seakan datang dari masa silam. Di tengah suasana itu, seseorang duduk bersila dengan tenang. Ia menarik napas perlahan, lalu mengembuskannya tanpa tergesa. Tidak ada mantra yang diucapkan, tidak ada jimat yang digenggam, tidak ada permintaan yang dipaksakan kepada langit. Yang ada hanyalah kesediaan untuk hadir sepenuhnya pada saat itu, mendengarkan denyut kehidupan yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Semakin lama ia duduk dalam keheningan, semakin ia menyadari bahwa alam tidak pernah benar-benar diam. Angin tetap berembus, dedaunan tetap bergerak, embun perlahan turun membasahi bumi, dan jantungnya berdetak tanpa perlu diperintah. Dari sana lahir sebuah kesadaran bahwa kehidupan telah memiliki iramanya sendiri. Tugas manusia bukan mengendalikan semuanya, melainkan belajar menyelaraskan diri dengannya. Di titik itulah, puasa batin mulai bekerja dengan cara yang hampir tidak disadari. Hati menjadi lebih lembut ketika menghadapi persoalan. Pikiran tidak lagi mudah dikuasai kemarahan. Keputusan-keputusan lahir dari kejernihan, bukan dari dorongan sesaat. Orang lain mungkin tidak melihat perubahan itu, tetapi batin yang menjalaninya mengetahui bahwa ada sesuatu yang perlahan tumbuh di dalam dirinya. Para pinisepuh percaya bahwa ilmu sejati tidak menjadikan seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain. Sebaliknya, semakin dalam seseorang memahami laku batin, semakin rendah hati langkahnya. Ia tidak lagi sibuk membuktikan siapa dirinya, karena ia telah menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada pengakuan manusia. Mungkin inilah sebabnya ilmu tertinggi puasa batin tetap bertahan melintasi zaman. Ia tidak diwariskan melalui kitab yang tebal, tidak diperebutkan dalam perdebatan, dan tidak dipertontonkan sebagai kesaktian. Ia hidup di dalam laku. Orang-orang yang memilih jujur meski tidak dipuji, tetap bersyukur meski hidup sederhana, serta terus berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Dan barangkali ketika malam kembali sunyi, ketika angin berembus pelan menyentuh wajah, dan ketika hati mulai mampu mendengar suara yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia, saat itulah kita akan memahami mengapa para leluhur Jawa lebih memilih menjaga ilmu ini dalam diam. Sebab rahasia yang paling dalam tidak pernah meminta untuk diumumkan. Ia hanya menunggu ditemukan oleh mereka yang telah siap mengenali cahaya yang sejak awal telah bersemayam di dalam batinnya sendiri. Pada akhirnya, ilmu tertinggi, puasa batin yang diwariskan oleh para leluhur Jawa,
bukanlah tentang memperoleh kesaktian yang dapat dipamerkan, bukan pula tentang menguasai kekuatan yang membuat manusia merasa lebih tinggi dari sesamanya. Semua laku itu sesungguhnya mengarah pada satu tujuan yang sederhana, namun sangat dalam, yaitu mengenali kembali jati diri yang selama ini tertutup oleh kegelisahan, ambisi, dan keinginan yang tiada berujung. Para pinisepuh mengajarkan bahwa manusia yang telah mengenal rasa tidak lagi sibuk mengejar dunia dengan penuh kecemasan. Ia tetap bekerja, tetap berkarya, tetap menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Namun, di balik semua itu, batinnya tetap tenang karena memahami bahwa setiap kehidupan memiliki waktunya sendiri. Apa yang menjadi haknya tidak akan tertukar, dan apa yang belum datang bukan berarti tidak akan pernah tiba. Mungkin itulah makna terdalam dari laku eling lan waspada, selalu sadar dalam setiap langkah, tidak hanyut oleh pujian ketika berada di atas, dan tidak tenggelam dalam putus asa ketika berada di bawah. Hidup dijalani dengan hati yang jernih, pikiran yang teduh, serta rasa syukur yang tumbuh dalam setiap tarikan napas. Jika malam ini Anda mendengarkan pitutur ini hingga akhir, jangan terburu-buru mencari jawaban atas setiap kalimat yang telah disampaikan. Biarkan sebagian tetap tinggal sebagai pertanyaan di dalam hati, sebab ada kebijaksanaan yang hanya tumbuh ketika manusia berani merenung dalam diam. Tidak semua rahasia harus segera dipahami, sebagaimana benih tidak akan tumbuh hanya karena dipaksa. Barangkali, sejak awal para leluhur memang tidak bermaksud memberikan semua jawaban. Mereka hanya menunjukkan arah, sementara perjalanan harus ditempuh oleh setiap manusia dengan laku dan pengalamannya sendiri. Jalan itu sunyi, tetapi tidak pernah sepi. Sebab di setiap langkah yang dijalani dengan hati yang tulus, selalu ada tuntunan yang bekerja tanpa banyak suara. Semoga pitutur ini menjadi pengingat bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan mengubah dunia, melainkan kemampuan menjaga kejernihan batin di tengah dunia yang terus berubah. Dan apabila suatu hari nanti hati Anda mulai merasakan ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, mungkin saat itulah Anda sedang mengetuk pintu yang dahulu dijaga rapat oleh para leluhur Jawa, pintu yang tidak terbuka oleh mantra, tidak pula oleh jimat, melainkan oleh hati yang bening, rasa yang hidup, dan ketulusan yang terus dirawat sepanjang perjalanan kehidupan. Terima kasih telah menyertai perjalanan batin ini. Jika pitutur ini menghadirkan ketenangan dan makna bagi hati Anda, semoga kebaikan itu terus mengalir kepada siapapun yang mendengarnya. Sampai berjumpa kembali dalam pitutur luhur berikutnya, ketika kita kembali membuka setitik rahasia kebijaksanaan yang masih bersemayam di tanah Jawa.